Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu, NIM 200320073 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan kelapa sawit. Proses pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dari daging buah dan inti sawit dari biji untuk mendapat kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan, sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan atau losses selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi banyak minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendemen hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan, kegiatan pengutipan brondolan, dan perlakuan terhadap TBS. Jembatan timbang atau bridge weighing. Jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana terdapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan tonase produksi CPO, kernel, janjangan kosong, serta cangkaran yang akan dijual. Dalam pengoperasiannya, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. 1. Seluruh platform timbangan dan pinggiran jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap harinya. Yang kedua, pastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang ketiga, pastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan sopir harus turun. Yang keempat, security harus memeriksa muatan truk. Bahan baku PMKS Seisako mengolah bahan baku berupa tandan buah segar. Berasal dari kebun sendiri, kebun plasma, dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buanindo untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tenara dan Dura. Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal, sehingga rendemen minyaknya rendah. Sedangkan buah yang busuk, di samping rendemen minyaknya sudah turun, juga kadar ALB-nya juga tinggi. Sortasi TBS. Sortasi adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak. Untuk buah dari pembelian fraksi 00, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dipisahkan dan dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang kembali sebagai tara. Sedangkan kotoran akan dihitung persentasenya untuk dilakukan pemotongan harga. Loading rem. Loading rem adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsi dari loading rem adalah: yang pertama, tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum proses lebih lanjut. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS. Yang ketiga, sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori. Yang keempat, untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading rem menggunakan sistem FIFO. Di PMKS Seisako terdapat satu unit loading rem yang memiliki 20 pintu. Pintu nomor 1 sampai 10 digunakan untuk TBS pembelian dari pihak ketiga, sedangkan pintu ke-11 sampai pintu 20 digunakan untuk TBS kebun sendiri dan plasma. Pembedaan tempat ini bertujuan untuk membedakan waktu perebusan antara buah kebun sendiri dengan buah pembelian. Sterilizer. Sterilizer adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPV. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan pada PMKS Seisako ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, automatic valve kontrol, alat pembaca waktu dan tekanan, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust, dan air, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Stasiun tracer. Yang pertama, tipler drum. Tipler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke tracer. Jumlah triple di PMKS Seisako ada 1 unit. Yang kedua, feed bunch. Feed bunch conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum tracer untuk dilakukan proses pemipilan. Yang ketiga, distributing pipe.
Tracer berfungsi untuk mengatur masuknya umpan tandan buah yang telah direbus ke dalam drum tracer agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Yang keempat, penebahan. Tracer berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa jaringan keluar. Dengan putaran drum tracer 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali lalu dibanting kembali dan jatuh. Yang kelima, empty bunch. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari tracer dan masuk ke horizontal empty bunch, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke inclined empty, yang kemudian akan masuk ke bunch crusher untuk dilakukan penggilasan janjangan. 6. Bunch crusher berfungsi untuk menggilas janjangan yang dari tracer nomor 1 dan 2, kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di tracer nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat minimalisir brondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar dari tracer melalui kisi-kisi kemudian jatuh ke konveyor. 7. Bottom cross. Brondolan yang telah lepas dari janjangannya keluar dari tracer melalui kisi-kisi kemudian jatuh ke konveyor lalu masuk ke bottom cross. Dari bottom fruit masuk ke fruit elevator dan selanjutnya ke distribution, yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Stasiun Kempah. 1. Pengadukan. Digester adalah ketel yang mempunyai dinding rangka poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat persilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal, digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. PMKS Seisako memiliki 6 unit digester. Yang kedua, pengempaan. Screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan losses minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi tetapi losses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Press yang digunakan di PMKS Seisako berjumlah 6 buah screw press type dengan kapasitas 4 screw press 12 ton per jam dan 2 screw press 15 ton per jam. 3. Crude oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sand trap tank. Proses pemurnian minyak. Proses pemurnian minyak kasar yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Stasiun pemurnian minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mengurangi kualitas minyak dan mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak air, dan kotoran serta pasir dan lumpur dengan sistem pengendapan. Kesimpulannya yaitu, dari hasil praktek kerja lapangan di PKS, maka yang didapat yaitu PKS ini mampu mewujudkan kinerja yang tinggi karena sistem kerja yang sudah terpadu dan lahirnya kerjasama tim yang kompak. Kebersihan di PKS ini cukup terpelihara karena kesadaran para karyawan atas tanggung jawab dan kebersihan itu sendiri terhadap pencapaian kinerja PKS. Yang ketiga, disiplin para karyawan cukup tinggi. Ini terbukti dengan kesadaran para karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Dengan kapasitas olah 45 ton per jam, mutu CPO yang dihasilkan sesuai dengan standar karena mutu bahan baku dan proses pengolahan yang dijalankan PMKS Seisako sesuai dengan SOP. Sekian hasil materi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.